Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Gerebek sebuah asrama mahasiswa, polisi temukan 19 unit motor tanpa dokumen kendaraan. Perayaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah, ratusan santri di Merauke berdoa minta pandemi COVID-19 segera berakhir. Kasus COVID-19 meningkat, warga Merauke minta Pemda tutup bandara. Kasus COVID-19 terus meningkat, warga Merauke minta Satgas COVID-19 menutup bandara. Menurut warga, penutupan bandara dapat memutus penyebaran COVID-19 yang dalam sepekan terakhir terus meningkat. Dengan adanya pasien COVID bertambah, kiranya untuk mengurangi jumlah penderita, kiranya penerbangan dikurangi saja. Jangan ditutup ya. Karena kebutuhan akan penerbangan itu sangat penting sekali. Kiranya pemerintah bisa mengkaji, bukan penutupan tapi mengurangi. Corona sudah melebihi yang kemarin sudah melebihi itu. Mungkin harus ditutup boleh. Bandara ya? Bandara airport. Oh gitu. Bapak pikir bahwa bandara ditutup ya? Ya. Kenapa Pak? Kenapa harus tutup? Kalau tidak dia menambah lagi corona ini. Dan yang positif semua di penampungan itu semua orang yang pakai mengikuti pesawat tadi, Makassar di Merauke atau Jayapura mungkin Merauke. Saya mungkin berharap kepada pemerintah dan tim gugus COVID-19 Kabupaten Merauke untuk meninjau kembali penerbangan yang datang dan pergi di Bandara Mopah Merauke. Saat ini kita lihat penerbangan kecuali hari Kamis saja tidak ada. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Minggu itu ada 2 flight, 3 flight. Ini mungkin kedepannya dievaluasi hanya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Karena semua kasus yang sampai dengan hari ini 28 kasus, ini adalah pelaku perjalanan dan kontak dengan pelaku perjalanan. Kalau menurut saya ya jangan ditutup tapi dibatasi saja. Gitu. Iya. Karena kita kan sebagai pelaku ekonomi juga yang memerlukan transportasi udara begitu. Ya kalau bisa dibatasi saja toh. Penerbangan ke Merauke dibuka 4 kali dalam sepekan. Pemda berencana membatasi penerbangan hanya 2 kali dalam sepekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Stok alat tes cepat COVID-19 di Merauke kosong. 600 alat tes cepat COVID-19 yang tiba di Merauke pekan lalu, hanya dalam waktu 3 hari stoknya kosong. Habisnya stok alat tes cepat COVID-19 itu disebabkan banyaknya permintaan calon penumpang yang akan berangkat keluar Merauke lewat jalur laut dan udara. Rapid test hari 14 kemarin saya sudah pesan. Jadi hari ini udah datang tapi cuma mungkin bertahan 2-3 hari ke depan. Ya karena sifatnya masih utang gitu ya. Gitu. Berapa banyak yang datang, Dok? Ya. Rapid testnya berapa banyak yang datang? Rapid testnya saya minta kirim dulu kemarin karena habis. Ya dia kirim 25 box, jadi 625 tes saja. Memang untuk keperluan Merauke sendiri, di posko itu berapa, Dok, untuk setiap harinya itu? Untuk pelaku perjalanan yang mau berangkat naik pesawat, ya kita sekarang saya selektif saja, tidak semua kita rapid. Gitu. Jadi untuk yang kita rapid itu yang pelaku perjalanan dengan pesawat besar yang mau ke luar daerah, seperti Jayapura, Makassar, Jakarta, dan seterusnya. Sedangkan untuk perjalanan antar kabupaten atau dari ibu kota kabupaten ke pedalaman itu hanya screening. Screening aja. Hanya screening. Ini mungkin bagian dari untuk menghemat rapid test gitu, Dok? Ya. Itu mungkin bagian dari menghemat rapid test?
Iya, kalau kita semuanya di rapid tentu sumber daya kita tidak cukup. Uang kita akan habis cuma untuk beli rapid test. Ya. Oh gitu. Tapi kan memungkinkan juga sesuai dengan ini kalau memang kondisi lapangan tidak memungkinkan dengan surat keterangan screening kan boleh. Satgas juga melarang warga melakukan perjalanan jika tidak ada keperluan yang mendesak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Merasa sering jadi korban pemadaman listrik, warga menuntut PLN memperbaiki kinerjanya. Sony Kaparang mengatakan PLN Mimika kerap kali memadamkan listrik tanpa ada pemberitahuan sebelumnya lewat media cetak maupun media elektronik. Banyak masyarakat yang mengadu bahwa pemadaman terlalu lama, ada sampai seharian penuh. Jadi mungkin itu yang kami bisa masukkan ke PLN supaya kalau ada pemadaman di kemudian hari harus ada pemberitahuan kepada masyarakat, kan lewat radio atau pengumuman dalam bentuk apa saja supaya masyarakat tidak kaget dan menghujat PLN lagi. Sementara itu karena sering terjadi pemadaman, PLN Mimika kini masih terus memperbaiki jaringan listrik di kota Mimika. Manajer PLN Mimika Martinus Irianto mengatakan, sebulan terakhir gangguan terjadi di Mimika sehingga berdampak pada pemadaman bergilir. Pihaknya masih terus melakukan perbaikan di sejumlah gardu yang ada di kota Mimika. Memang saat ini saya ikut merasakan kalau beberapa waktu yang lalu itu ketika terjadi pemadaman di siang hari karena pemeliharaan, terus malamnya dia terkena padam lagi karena gangguan, sehingga seakan-akan pelanggan akan merasakan ini padam sudah berkali-kali. Nah memang belakangan ini kita lagi terus terang dari bulan Juni dan Juli itu memang secara daya kita bertambah satu lagi sistem pembangkit yang lebih besar, itu 10 mega di Pomako, itu PLTNG, dan sebenarnya secara kapasitas kami sudah lebih, bahkan surplus. Tetapi memang pelaksanaannya memang ada hal-hal yang harus kita lebih pertajam lagi, lebih perbaiki lagi, menyangkut dengan sistem keandalan yang ada di PLTN. Untuk membantu pasokan listrik ke Mimika, PLN juga menggunakan mesin pembangkit listrik tenaga gas dari kampung Pomako. Mesin PLTMG berkapasitas 10 MW itu diyakini dapat memenuhi kebutuhan listrik di seluruh kota Mimika. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Nanas menjadi salah satu komoditas tanaman yang banyak dimanfaatkan buahnya untuk makanan olahan. Buah dengan tampilan berwarna kuning ini memang banyak digemari oleh masyarakat. Selain nikmat dimakan secara langsung, buah nanas kerap diolah dengan berbagai jenis makanan. Melihat ada potensi ekonomi dalam budidaya nanas, warga di distrik Apahap Sili, Yalimo akan memproduksi nanas menjadi selai. Kemudian pemerasan. Ketua Ikatan Kelompok Ikmal How, Sadrak Faluk mengatakan, biasanya nanas hanya dikonsumsi sendiri, tapi melihat ada potensi ekonomi, warga akan memproduksi selai nanas. Dan ini kita membawakan hasil ini sudah tunjukkan ke pemerintah Kabupaten Yalimo. Tapi sementara ini belum ada respon. Maka nanas kami sementara ini masih lain busuk sendiri, dan karena masyarakat keadaannya begini akhirnya jual belinya itu yang lain tidak laku, membuat sehingga yang lain kita makan sendiri, yang hasil itu yang kita akan membantu kita punya anak-anak. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Kamis kemarin
sengaja datang ke distrik Apahab Sili melihat langsung budidaya nanas. Untuk membantu warga memasarkan hasil olahan nanas, kelompok Iqmal How dikukuhkan menjadi kelompok sadar wisata Iqmal How. Dengan adanya legalitas usaha itu, produksi olahan nanas dapat dikirim ke luar Yalimo. Dia destinasi wisata yang luar biasa. Ketika kalau orang datang foto di sini ketika nanas ini dia berbuah, dia indah sekali. Kita di pariwisata hanya mempromosikan dari buah nanas yang tadinya hanya orang makan dan buang, terus kenyang begitu saja. Tapi ketika ada inovasi, nanas bisa dijadikan sebagai selai. Itu kan yang luar biasa ya, yang tadinya hanya biasa-biasa tapi dia berubah jadi suatu nilai ekonomi. Nah itu yang kita mau supaya ada perkembangan di dalam masyarakat itu, dia berubah, tidak begitu-begitu saja. Hanya menilai hanya nanas itu biasa hiasan untuk daerah itu. Tetapi olah dia menjadi sesuatu nilai ekonomi yang bermanfaat untuk masyarakat di tempat. Tak hanya budidaya nanas, anggota kelompok Iqmal How juga mempunyai keterampilan menganyam untuk membuat tas asli suku Dani, yaitu noken. Selain nanas dan noken, akan diproduksi oleh kelompok sadar wisata Iqmal How Yalimo untuk dipasarkan dalam Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 mendatang. Epen Kataren melaporkan dari Yalimo, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.